Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita satukan hati dan pikiran kita. Kita awali ibadah kita dengan memuji Tuhan dari Kidung Nyanyian AKBP nomor 26 bait pertama dan kedua. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Ingatlah akan rahmat-Mu dan kasih setia-Mu, ya Tuhan. Sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Kepadamu, ya Tuhan, kuangkat jiwaku. Janganlah kiranya aku mendapat malu. Haleluya. 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 Kita berdoa. Ya Allah Bapa yang ada di sorga, Allah yang Maha Pengasih. Kami sampaikan puji syukur dan terima kasih kepadamu karena Engkau menyerahkan anak-Mu yang tunggal itu ke dalam kuasa dosa dan maut, supaya kami jangan binasa, tapi beroleh kehidupan yang kekal. Tuhan Yesus Kristus telah menjadi kebenaran dan kekudusan kami. Karena itu kasihanilah kami. Ampunilah kami karena korban yang kudus yang telah diserahkannya untuk keampunan dosa kami. Dengarlah doa kami, karena Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita angkat pujian bagi Tuhan. Lihat kami umat-Mu.
Dengarkanlah hukum Tuhan, hukum kelima sampai dengan yang ke-10. Hukum yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hukum yang keenam, jangan membunuh. Hukum yang ketujuh, jangan berzina. Hukum yang kedelapan, jangan mencuri. Hukum yang kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Hukum yang ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kembali kita angkat pujian bagi Tuhan. Maha Kuasa dan Maha Pengasih. Kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami, agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami. Karena Yesus Kristus Anak Allah yang tunggal, dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi,
Aku telah mengasihani engkau, firman Tuhan penebusmu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita kembali menaikkan pujian bagi Tuhan. Marilah kita mendengar firman Tuhan, epistel yang ditetapkan untuk ibadah kita hari Minggu ini dari kitab Mazmur pasal yang ke-22, dimulai dari ayat 23 hingga ayat 31. Kita membacanya secara responsoria. Demikian firman Tuhan. Aku akan memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaah. Sebab ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik kesengsaraan orang yang tertindas. Dan ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu. Dan ia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong kepadanya. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Sebab Tuhanlah yang mempunyai kerajaan, Dia yang memerintah atas bangsa-bangsa. Anak-anak cucu akan beribadah kepadanya dan akan menceritakan tentang Tuhan kepada angkatan yang akan datang. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kembali kita angkat pujian bagi Tuhan. Kepada Allah pengharapanku,
marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah buat kita semua. Majelis juga mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah buat Bapak Ibu yang mungkin baru kali ini datang ke gereja ini untuk beribadah. Marilah kita sejenak untuk mendengarkan warta gereja Minggu hari ini, 28 Februari 2021, dengan nama Minggu Reminiscere, yang artinya Sai ingot ma akadenggani basam, dengan topik minggu ditatap di batado ngolu ni halak na porsea. Allah memperhitungkan iman orang percaya. Warta umum. Kepada warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan dari tanggal 28 Februari sampai dengan 6 Maret 2021, Majelis HKBP Pekanbaru mengucapkan selamat ulang tahun dengan renungan dari Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Berita nikah. Berita kedua, akan menerima berkat nikah. Aibda mula Horas Demson Siahaan Esos, putra Bapak Hasiahaan almarhum Ibu T. Boru Situmorang. Alamat Balata 1, Jemaat HKBP Balata, Resort Balata. Dengan Patricia Martalena Boru Sitompul SEMAK, putri Bapak Sintua Dr. Andus O. Hasitompul, Ibu L. Boru Hutagaol. Alamat Jalan Sukoharjo nomor 70, Sektor Pintu Angin, Sukaterus. Jemaat HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru. Pemberkatan Jumat 5 Maret 2021 di Gereja HKBP Balata, Resort Balata. Jemaat tambah, mulai minggu hari ini 28 Februari 2021 telah menjadi jemaat gereja kita keluarga J. Sirait ST Boru Marpaung beserta 3 orang anak, 2 putra 1 putri. Pindah dari HKBP Bukit Karmel, Resort Bukit Karmel, tinggal sekarang di Jalan Katio nomor 13, Sektor Wonorejo. Kedua, Randi Yosua Immanuel Marbun Heni Lastiar Boru Simatupang, pindah dari HKBP Lubuk Baja, Resort Batam, tinggal sekarang di Jalan Kopan nomor 15, Sektor Kompleks Gubernur. Jemaat pindah, mulai minggu hari ini 28 Februari 2021 telah pindah jemaat gereja kita, yakni keluarga 1, Daud Tridesman Marpaung SP, Ibu Lastiurma Boru Manulang, dari Jalan Aur Kuning, Sektor Kompleks Gubernur, pindah ke HKBP Air Mole, Resort Indragiri. Kedua, Nyonya R. Simatupang Jenny Rio Kristina Boru Dolok Saribu, beserta 3 orang anak, 1 putra, 2 putri, dari Jalan Raja Wali Gang Gajus, Sektor Padang Bulan 3,
pindah ke HKBP Trinitatis Pasir Putih. Suara Koinonia, pelayanan. Pelayanan pada Minggu hari ini 28 Februari 2021. Amang Pendeta Bakti Jesi Tumorang MTH melayani di HKBP Harapan Jaya. 2. Baptisan Kudus. Minggu 14 Maret 2021 akan diadakan baptisan kudus bagi anak-anak jemaat gereja kita. Bagi orang tua yang anaknya akan dibaptis, dapat mendaftar dengan membawa surat pengantar dari Sintua sektor masing-masing. 3. Sekolah minggu. Mulai minggu hari ini diterima menjadi guru sekolah minggu Ibu Andreta Sisilia Oroh Borusitumorang, Nyonya Silalahi, dari sektor Arengka Indah, yang selama ini telah melaksanakan pelayanan sebagai calon guru sekolah minggu di gereja kita. Kedua, mulai minggu hari ini, Ibu Roma Boru Pardede dari sektor pesisir Rumbai tidak lagi melayani sebagai guru sekolah minggu di gereja kita karena pekerjaan yang dijalaninya. Gereja kita mengucapkan terima kasih atas pelayanannya selama ini. Ibadah bulanan dan seminar PPD HKBP Distrik 22 Riau. Sehubungan dengan program Persekutuan Perempuan Distrik HKBP 22 Riau tahun 2021. Kami pengurus Persekutuan Distrik mengundang perempuan HKBP Distrik 22 Riau dengan masing-masing mengutus 5 orang per resort untuk mengikuti ibadah bulanan PPD dan seminar dengan tema The Power of Woman, Dialog Perempuan Gereja yang akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 1 Maret 2021. Pukul 14 WIB, tempat gereja HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru, dengan narasumber Preses HKBP Distrik 22 Riau, Amang Mangisi Erlinda Sianturi, SPSI. Warta ini sebagai undangan bagi jemaat kita. Kebaktian Bulanan Naposo HKBP Distrik 22 Riau. Kebaktian Bulanan Naposo HKBP Distrik 22 Riau akan diadakan pada hari Senin, tanggal 8 Maret 2021, pukul 19 WIB, tempat gereja HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru. Warta ini sebagai undangan bagi Naposo jemaat gereja kita. Bunga altar. Yang menyusun bunga altar untuk bulan Maret 2021 dari sektor Labu Baru. Bantuan masker. Naposo HKBP Pekanbaru bekerja sama dengan komunitas Millennial Crisis Center akan membagikan 1.000 masker secara gratis pada ibadah pukul 16.30 WIB dan 18 WIB. Suara Diakonia. Kita doakan jemaat yang sakit, yang saat ini dalam perawatan pemulihan. 1. Pendeta Belhem Rimen Sitompul di rumah sektor Pekanbaru Tongah. Nyonya R. Situmorang Sintua R. Boru Tampu Bolon, sektor Arengka Indah. Nyonya Pasaribu E. Boru Panjaitan, sektor Pekanbaru Tongah. Dr. Wilfried Pangaribuan, sektor Pengayoman. Sintua R. Simatupang, sektor Wonorejo. Sintua DM Sialagan, sektor Padang Bulan 3. Nyonya Sintua M. Simamora H. Boru Simarmata, sektor Labu Baru. Ruth Maria Siagian, Jalan Arjuna Gang Citerum, sektor Labu Baru. Nyonya Sintua R. Pardede Boru Sibarani, Opung Rama, Jalan Fajar, sektor Labu Baru. Yang sakit menahun, M. Butar-Butar, sektor Arengka Indah. Nyonya Sintua Insinyur M. Hasitumorang R. Boru Simatupang, sektor Labu Baru. Ojahan Siahaan, sektor Pintu Angin Sukaterus. D. Siregar, sektor Wonorejo. Nyonya M. Sirait Tirani Boru Sidabutar, sektor Rintis. Opung Elva Simanjunta Boru Silitonga, sektor Rintis. Ralat warta keuangan, yakni iuran tahun 2019 nomor 163/2 Romawi, yang benarnya adalah atas nama Lunur Boru Purba, seorang Naposo dari Jalan Diponegoro
sektor Pintu Angin Sukaterus. Demikianlah warta jemaat Minggu hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita menaikkan pujian bagi Tuhan. Kita berdoa. Terpujilah Allah Bapa yang di sorga, Allah yang senantiasa bersama-sama dengan kami. Terima kasih karena Tuhan jadikan bagi kami hari yang kudus, hari yang khusus bagi kami umat Kristiani, di mana kami bisa bersekutu dengan Tuhan di dalam pelataran-Mu. Saat ini Tuhan, kami akan disapa oleh firman-Mu. Urapi hamba-Mu, berikan kepada kami hikmat, kepintaran, sehingga kami mengerti firman-Mu yang menjadi pegangan hidup kami. Tetapi terlebih dahulu, tolong tahirkan dan kuduskan kami, supaya benar menjadi kudus di saat kami mendengarkan berita kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yang menjadi sapaan firman Tuhan bagi kita di Minggu Reminiscere yang menjadi topik Allah memperhitungkan iman orang percaya, yang tertulis dalam Roma pasal 4 dimulai dari ayat 13 sampai ayat 25. Biarlah saya sendiri yang membacakannya. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Sebab jika mereka yang mengharapkannya
dari hukum Taurat menerima bagian yang dijanjikan Allah, maka sia-sialah iman dan batallah janji itu. Karena hukum Taurat membangkitkan murka, tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Horas. Haleluya. Puji Tuhan. Salam. Terima kasih. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kalau kita berbicara tentang tokoh Abraham atau nama Abraham, tentu itu adalah bukan nama yang asing bagi kita. Di mana nama Abraham disebut, tentu kita pasti teringat pada suatu sikap yang benar-benar tunduk. Abraham yang benar-benar taat kepada perintah Tuhan. Abraham berani keluar dari kegelapan menuju supaya masuk dalam kehidupan yang terang.
Allah memanggil Abraham keluar dari Ur Kasdim, meninggalkan keberdosaan, meninggalkan kekafiran, meninggalkan penyembahan berhala. Disitulah begitu nyata kepatuhan Abraham terhadap panggilan untuk menjadi keluar dari negeri yang merupakan itu adalah keputusan yang jelas, keputusan yang tepat yang dia ambil. Iman yang dimiliki oleh seseorang tidak akan ragu-ragu lagi dan tidak akan menduakan. Jadi kalau seseorang sudah percaya sepenuhnya, punya iman yang teguh, tentu tidak akan mudah dia goyah. Tetapi dia tetap kokoh karena dia sudah mengambil keputusan yang jelas di hadapannya. Iman adalah merupakan suatu kepastian yang nyata akan kebenaran. Tentu itu dimiliki dan diperoleh dari Allah. Lalu tidak berlebihan kalau saya katakan bahwa iman, bahwa kepercayaan adalah suatu keberanian untuk mengambil sikap walaupun ada konsekuensi, walaupun ada rintangan di sana, walaupun ada tantangan yang harus dihadapi. Abraham memulai agama yang benar berdasarkan kepercayaan dia kepada Allah Bapa yang di surga. Kenapa saya katakan dia memilih agama yang benar? Karena sebelumnya Abraham itu adalah masih diikat tradisi orang Yahudi yang hanya tertuju dengan ajaran-ajaran hukum Taurat dan ajaran-ajaran bahwa orang Yahudi pada saat itu masih bersunat. Jadi sejak dia dipanggil Allah, lalu pilihan yang tetap memilih agama yang benar bagi dia. Saudara-saudara, dalam ciri agama yang demikian dinyatakan dan diyakini Allah yang langsung berbicara, Allah langsung berinisiatif memanggil dan memilih dia kepada kehidupan yang baru. Karena Abraham itu memang makanya dinyatakan dia, bahkan disebut dia sebagai bapa yang beriman. Saudara-saudara, dalam nats ini ada 3 hal yang bisa saya lihat dalam konteks khotbah mulai dari ayat 13 sampai ayat 25 yang dikatakan di sini bahwa memang benar-benar Paulus menjelaskan kepada orang Roma pada saat itu. Kenapa harus dijelaskan? Kenapa harus diangkat dari kehidupan Abraham? Padahal Abraham sudah hidup di dalam perjanjian lama. Sedangkan Paulus adalah sudah hidup di dalam perjanjian baru. Dan yang dia katakan adalah jemaat yang di Roma. Tentu ada apa sebenarnya? Kenapa begitu yakin, begitu percaya Paulus mengangkat karakter, mengangkat sikap, keyakinan, kepercayaan oleh Abraham? Tentu ada alasan-alasan. Yang pertama, memang orang Yahudi menghormati Abraham sebagai bapak leluhur mereka. Dan bisa
bisa menjadi teladan, menjadi contoh kepada siapapun bahwa seorang yang diyakini, yang dipercayai Paulus, bahwa memang Abraham manusia yang benar di hadapan Allah. Bukan karena perbuatan, bukan karena hukum Taurat, tetapi karena anugerah Allah semata-mata yang diberikan secara cuma-cuma. Itulah yang disuarakan Paulus kepada jemaat yang ada di Roma, bukan karena sunat, bukan karena hidup di dalam hukum Taurat, tetapi karena anugerah Allah yang begitu besar diberikan itu secara gratis kepada semua manusia yang merespon dan yang menyambut dan yang mempercayai Allah Bapa yang di sorga. Untuk itu Paulus mengajak orang-orang, khususnya Yahudi, kalau mau melihat, mengerti apa itu iman. Kalau dikatakan kepercayaan yang luar biasa oleh Abraham dan imannya yang begitu kuat, lalu apa itu iman? Ini perlu kita tahu apa itu iman yang sebenarnya. Kalau kita membicarakan soal iman, sangatlah sulit. Karena iman itu sebenarnya suatu abstrak yang harus nyata. Sulit menangkap dengan ide-ide. Untuk itulah makanya Paulus mengajak jemaat Roma pada saat itu, sekaligus mengajak kita kalau melihat dan mengerti iman, mengerti kepercayaan kepada Tuhan, tentu dikatakan pandanglah Abraham. Lihatlah Abraham. Kalau dikatakan pandanglah Abraham, di situ kita lihat bahwa kesalehan, ketaatan Abraham, kepercayaan Abraham, iman Abraham, pandanglah dia, lihatlah dia. Tentang ketaatan imannya kepada Allah Bapa yang di sorga. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dikatakan tadi bahwa nama Abraham tidak asing bagi mereka, bahkan nama yang mempunyai kedudukan yang istimewa. Tetapi bagi Paulus, inti dari kebesaran Abraham adalah Allah telah datang kepadanya untuk menaruhnya, meninggalkan sifat-sifat yang lama, meninggalkan rumahnya, meninggalkan saudara-saudaranya, meninggalkan kampung halamannya, dan juga kebiasaan-kebiasaannya, dan juga kehidupannya. Tinggalkanlah itu. Bagi Paulus adalah yang jelas dilihat Paulus yang begitu nyata antara hubungan Abraham dengan Allah, bukan hanya dengan telah melakukan dan melaksanakan hukum Taurat, tetapi yang dilihat di sana karena ketaatannya kepada firman Tuhan. Jadi benarlah ada ungkapan orang bijak mengatakan hidup yang bertindak adalah bukan apa yang telah kita lakukan terhadap semua perintah hukum Tuhan, tetapi melainkan yang berserah diri kepada janji-janji Allah. Karena apa? Hukum Taurat itu tidak ada yang bisa melakukan itu secara totalitas. Makanya dikatakan di situ bahwa hukum Taurat itu adalah hukum kasih. Holong do dihukumi.
Makanya ada dikatakan patik raya, mengasihi Allah. Dari hukum Taurat, dari tita pertama sampai tita keempat dan kelima sampai ke-10 adalah mengasihi sesama manusia. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, dari nas ini kita diajak untuk melihat bahwa rahasia keagungan dari kehidupan orang Kristen adalah bahwa kita tidak perlu menyiksa diri untuk memperjuangkan yang sia-sia untuk mendapatkan kasih karunia Allah. Tetapi yang perlu adalah, yang kita butuhkan adalah menerima dan percaya, mengamini akan kasih Allah yang sudah diberikan kepada kita. Saudara-saudara, makanya dikatakan di dalam Yakobus 2 ayat 17, iman tanpa perbuatan adalah mati. Haporsiaunipe songonido anggo swadong parulaon naung mate do hadirion nii. Jadi kalau saya katakan saya memiliki iman, tentu harus dinyatakan di dalam kehidupan sehari-hari lewat tingkah laku, lewat perilaku, lewat moral dan juga tutur kata. Orang yang sudah beriman itu bukan seenaknya ngomong, tetapi dipikirkan itu apakah sudah menjadi kesukaan kepada orang lain, dan memikirkan apakah perkataanku itu menjadi batu sandungan kepada orang lain. Orang yang percaya, orang yang beriman itu tentu itu adalah dinyatakan itu jelas di dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudara, lalu kalau kita lihat di sini yang ketiga, melalui nas ini kita diajarkan bahwa jauh sebelum hukum Taurat. Tentu hukum Taurat itu kita tahu itu adalah yang melalui Musa. Sebelum itu pun juga Abraham, itu yang dikatakan. Abraham itu sudah ada. Dan janji Allah kepada Abraham bukan hukum Taurat, tetapi berdasarkan iman. Berdasarkan iman. Jadi kalau dikatakan seperti itu, supaya pemahaman itu begitu jelas di dalam kehidupan orang Yahudi. Lalu yang mau dikatakan di sini bahwa memang datang Tuhan di tengah-tengah dunia ini bukan untuk merombak hukum Taurat, tetapi untuk memperkokoh di tengah-tengah dunia ini. Aku datang bukan untuk meniadakan, melainkan untuk menggenapi. Bagi Yesus hukum Taurat bukan hanya huruf-huruf saja, tetapi jauh lebih utama di dalam yang nampak di sini soal roh hukum Taurat itu, supaya hidup manusia di dalam saling mengasihi. Dan yang menarik lagi dikatakan di sini, usia Abram bukan menjadi suatu persyaratan untuk menjadi beriman kepada Tuhan. Jadi kalau sudah tua berarti imannya sudah suam-suam kuku. Iman tidak menjadi lemah walaupun usia dikatakan di sini diperkirakan 100 tahun umurnya. Iman Abraham bukanlah iman yang tidak berdasarkan, tetapi imannya adalah semakin kokoh biarpun dia sudah disebut menjadi tua. Tetap dia punya pengharapan. Kalaupun ukuran dunia yang mengatakan bahwa Sarah tidak akan mengandung, tetapi dinyatakan karena iman, karena kepercayaan itu tiada yang mustahil bagi Allah. Saudara-saudara, ini adalah merupakan kebanggaan kita sekarang.
sebagai orang Kristen. Kita adalah termasuk keturunan Abraham. Akan tetapi kebanggaan kita lebih daripada itu. Kita adalah anak-anak Allah. Keselamatan itu telah terjadi dan diperuntukkan kepada kita, menjadi milik kita, dan kita diterima menjadi anak-anak Allah, menjadi pewaris dalam kerajaan sorga. Dahulu memang kita adalah orang berdosa, namun sekarang kita telah dimerdekakan menjadi hamba kebenaran Allah. Bukan karena usaha kita, bukan karena kebolehan kita, bukan karena pekerjaan kita, tetapi kasih karunia Tuhanlah. Akhirnya menjadi kita terima keselamatan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, jadi tidak ada alasan untuk kita hidup menjadi sombong, menjadi bermegah, karena keselamatan itu karunia yang cuma-cuma. Kalau dalam Efesus 2 ayat 8 sampai ayat 9 dikatakan di sini, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan dirinya sendiri. Saudara-saudara, memang kita tahu tidak gampang menjadi orang Kristen, tetapi menyenangkan, sangat-sangat menyenangkan jika kita mampu melewati cobaan, melewati pergumulan iman kita. Itu adalah menjadi indah kalau kita mampu melewati liku-liku kehidupan kita. Karena kehidupan orang yang beriman pun bukan hanya yang indah-indah, bahkan silih berganti diperhadapkan kepada kita supaya mematangkan kepercayaan kita kepada Allah Bapa yang di sorga. Kalau judul atau tema Allah memperhitungkan orang yang percaya, artinya tidak sia-sia. Mulo taulah hope akan nadenggani ala di bagasan posni roha tu debata satu persatu itu diperhitungkan oleh Tuhan. Dengan cara mungkin, dengan cara seperti itu, kita orang yang beriman itu menghadapi rintangan apalagi sekarang ini. Membuat kita saling menyalahkan, saling menyudutkan. Seakan-akan keadaan kita ini adalah ada 3 hal yang membuat kita seakan-akan menjalani hidup ini menjadi apatis. Antara satu dengan yang lain. Dang marsiha posan be. Dang marsita daabe. Karena pergumulan kita. Begitu juga dengan iman kita kepada Tuhan. Esobinoto Tuhan ini. Saya adalah termasuk orang yang setia kepada Tuhan. Tetapi toh kenapa ini yang kami hadapi? Inilah yang menjadi pergumulan kita. Kalau dikatakan tadi Allah memperhitungkan orang yang percaya. Jadi pergumulan itu adalah untuk mendewasakan kita, menempah iman kita menjadi iman yang tahan uji, menjadi iman yang kokoh. Tentu kalau sudah kuat iman kita, sesulit apapun persoalan kita, tidak akan menyerah, tetapi berjuang karena ada Allah yang selalu melihat kita, ada Allah yang selalu menguatkan kita. Marilah kita melaksanakan hukum Taurat itu bukan supaya kita diselamatkan, tetapi karena melainkan itu sebagai
tanda ucapan syukur kita kepada Allah Bapa yang di sorga karena kita sudah diselamatkan. Amin, kita berdoa. Allah Bapa yang di sorga, terima kasih karena Engkau sudah memperlengkapi kami melalui kebenaran firman-Mu. Berikanlah kepada kami hikmat, pengertian, supaya kami semakin kuat untuk menjalani kehidupan kami ke depannya. Supaya kami terbebas dan selamat apapun yang terjadi, yang kami alami di dalam kehidupan kami. Mampukan kami untuk percaya kepadamu hari demi hari, sehingga kami menyerahkan diri kami secara totalitas hanya kepada Allah Bapa yang di sorga. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita naikkan pujian sambil mempersembahkan persembahan kita dengan tetap menjaga jarak. kepada yang Maha Kuasa kita datang memohon pertolongan. Walau musuh kejam datang menyerang, di tangannya kau aman dan tentram. Walau musuh kejam datang menyerang, di tangannya kau aman dan tentram. Tuhan Allahmu Maha Perkasa, gunung batu pelindung sempurna. Jiwamu yang sesat sebentar, segera kau memuji nama Tuhan. Jiwamu yang sesat sebentar, segera kau memuji namanya.
sebentar segera kau memuji namanya. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Yalah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Salam bagi kita semua.